Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita akan memasuki akhir tahun ini. Natal kita sudah lewati, dan mari kita memasuki tahun baru dengan satu pengharapan yang luar biasa. Karena kesulitan, menurut para ahli perekonomian, kepala negara kita pun katakan ada resesi, ada resesi dan inflasi. Harga-harga begitu mahal. Alkitab sudah mengatakannya, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi minyak dan anggur tidak dirusakkan. Orang yang memiliki pengurapan dari Tuhan, orang yang memiliki anggur sukacita dari Tuhan, percayalah tidak akan dirusakkan oleh kejahatan apapun, kesulitan apapun. Nah, tetap berjalan sekalipun dalam lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat 4, Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mazmur 23 ayat 4 katakan, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena dia besertaku. Wah, ini dia. Mengapa kita beserta dengan Tuhan? Lembah kekelaman atau lembah kematian, atau lembah bayang-bayang maut. Hanya Tuhan Yesus yang pernah dan mampu melewati lembah-lembah kekelaman seperti ini. Pertanyaannya, kok kita berani melewati lembah seperti ini? Padahal kita tidak pernah mampu untuk melewatinya. Orang bilang semua manusia akan mati. Tetapi kita yang mati di dalam Kristus, kita akan mengalami hidup yang kekal di surga bersama Bapa di surga. Kita akan bangkit dan melihat kemuliaan. Kita nggak mati untuk binasa, tidak. Bisa kita sampai ke rumah Bapa. Jadi yang pertama, kata kuncinya, jadikan Yesus adalah gembala kita yang menuntun kita setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Ada masalah apapun, Tuhan Yesus tolong aku tidak lagi memiliki jalan. Pasti teriak dia, berseru dan memanggil namanya, dia pasti akan menolong kita. Itu yang pertama. Jadikan Yesus adalah gembala kita. Dia menuntun kita. Jangan menuntun diri sendiri. Kita so tahu namanya. Mari berjalan terus bersama dengan Tuhan. Yang kedua, hanya Yesus yang sudah melewati jalan itu. Makanya dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau bukan Yesus, kita akan berjalan menuju kematian. Kalau berjalan dengan Yesus, kita akan hidup. Hidup dalam kebenaran juga. Setiap kita hidup di dunia ini, setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, kita akan hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dan akan berjalan terus sampai memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6. Yang ketiga, Yesus itulah Sang Immanuel yang menyertai kita. Gada dan tongkat yang akan menghalau musuh-musuh kita. Jadi di Timur Tengah tuh kalau domba-domba berjalan, gembala tuh harus mendahului dulu. Dan dia akan melihat situ, ada ular, ada apa gitu. Dia akan mengusir ular itu supaya domba-domba bisa memakan dengan baik. Jadi kalau kita mau hidup, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita, musuh-musuh kita. Itulah kuasa-kuasa kegelapan dan iblis. Kita harus berjalan dengan Tuhan Sang Immanuel itu yang menyertai kita senantiasa. Haleluya. Kadang-kadang gada dan tongkat itu juga untuk menegur kita, mendidik kita. Sakit dipukul, tetapi percayalah demi kebaikan kita. Dia akan terus berjalan dengan kita. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Yang keempat, Yesus pasti memelihara kita dengan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita dan pengurapannya membuat kita dihargai orang. Wah, biasa. Mungkin selama ini kita tidak dihargai orang karena Anda dilahirkan dari berbagai masalah yang terjadi. Tapi di dalam Mazmur 23 ini dikatakan bahwa dia akan sekalipun aku berjalan dalam aku tidak takut bahaya. Dia menyediakan hidangan di depan lawanku. Wah, ini dia. Ada orang-orang yang memusuhi kita mungkin, yang tidak senang dengan kita. Jangan membalas kejahatan kita. Kasihi mereka. Tapi Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan menyediakan hidangan di depan lawan kita. Ya,
ada ayatnya yang ke-5. Ya, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kita dihargai orang, ada pengurapan. Kebajikan dan kemurahan, ayat 5 dan 6. Kebajikan dan kemurahan, selalu ada kebaikan yang mengikuti kita. Kita tidak tahu ada orang punya niat baik dengan kita. Ada orang yang tidak suka, tapi ada orang yang baik dengan kita. Tapi tetaplah berjalan dengan Tuhan. Ya, seumur hidup kita tetap akan diam di rumah Bapa. Itu yang kelima. Kita pasti sampai ke rumah Bapa. Kita bertemu di sana. Ini dia lagu yang indah. Berjalan bersama Dia, tak takut. Berjalan bersama Dia, bersentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Amin. Nyanyi bagi Dia, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Dia, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Amin. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Kesulitan akan ada, resflasi atau resesi atau inflasi tetap akan ada. Tetapi kalau Tuhan sudah pernah menolong, Dia akan terus menolong kita. Dia menyertai kita, Immanuel, Alfa dan Omega. Dia akan terus menyertai kita sampai kapanpun. Selamat tahun baru 2023. Selamat Natal 2022. Berjalan terus bersama Yesus. Amin.